Was filled with Christians who were proud and feeling blessed. God has called us and we've answered. We have truly answered yes. On a chilly Sunday morning, when a hopeless man came by, he said, No, it's not yet stormy, but His love He will supply. Once a woman, quite a sinner, struggling in pain and doubt. As she passed the church in winter, there she saw that man walk by. He was homeless, worn and weary, so she stopped her and said, I'm no saint,
some say yes. Lord, forgive us for our journey. Who will be among the blessed? For your kingdom is surprising. Some will go without obey. Those will find us and despising. Maybe those who seek your way. Selamat pagi, Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal. Umat yang terkasih, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Minggu Online GKI Kayu Putih Premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Pelayanan kebaktian. Pada kebaktian Minggu hari ini, 26 Desember 2021, pelayanan firman akan dilayankan oleh Pendeta Ridwan PM Sihombing dari Gereja Pauk Immanuel Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ridwan Sihombing atas pelayanannya. Pelayanan peneguhan CD. Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan peneguhan pengakuan percaya CD kepada Saudara Albert Nathaniel Parlingoman Saragi yang telah menyelesaikan katekisasi yang akan dilayani oleh Pendeta Nathaniel Setiadi. Kebaktian malam tahun baru dan tahun baru. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk mengikuti kebaktian malam tahun baru online Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 18 dengan tema Hikmat untuk berselancar di tengah kerapuhan. Kebaktian tahun baru online Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 9 dengan tema Menghiraukan yang rapuh. Persembahan Natal. Pada hari Natal ini kita mengingat akan merasakan bahwa Allah telah banyak memberi umatnya dengan berkat-berkat berlimpah selama tahun 2021. Bagi umat yang belum menyampaikan persembahan Natal, silakan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107 atau rekening GKI Kayu Putih lainnya.
Berita duka cita. Kami mendoakan agar keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan anugerah penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dan selalu teguh dalam iman. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada tanggal 2 Januari 2022 akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Adapun Sensura Morum jemaat akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu hari ini, 26 Desember 2021. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian ini. Umat diundang untuk berdiri, mari datang padanya dengan penuh syukur karena kasih-Nya telah menebus kita. Mari memuji nama-Nya. Damai
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, orang Kristen adalah manusia baru. Karena itu ia perlu menunjukkan kualitas hidup yang luhur, sekalipun hidupnya diwarnai oleh kerapuhan. Dalam upaya tersebut, damai sejahtera Kristus perlu dijadikan andalannya. Hari Minggu pertama sesudah Natal ini, kita akan merenungkan sebuah tema, damai sejahtera Kristus yang menopang kerapuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Semua terlihat jelas. Hari ini kami datang dan mengaku di hadapan-Mu. Kami berdosa dan membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami mengakui dan memohon belas kasih Allah. Amin. Pujilah
Berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dituliskan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Saudara-saudara, kita akan melihat persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Worship Kids. Kami persilahkan. Yesus
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, bukan karena letak kekayaan, harta, jabatan, posisi, dan sesuatu yang kemudian fana dan hilang. Tapi letak kebahagiaan kami adalah ketika kami menjadi bagian dari rencana dan rancangan-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami ini. Engkau bersama kami dan kami bersama-Mu. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga yang mulia, yang Tuhan janjikan kepada setiap mereka yang setia dan yang taat mengikut Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh dimampukan Tuhan bersama, membaca, mendengar, merenungkan, bahkan tidak hanya sampai di situ, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Kami butuh pertolongan-Mu Roh Kudus yang mencerahkan kami, mencerdaskan kami, dan memampukan dan menguatkan kami di dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu, kami berharap dan sungguh mengundang Engkau hadir di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, dan pakailah kami untuk dapat mengerti bahasa-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana dan yang dapat kami tangkap. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih dan menaikkan doa kami kepadamu ya Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose pasal 3 ayat 2 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baru 1 hari kita melewati Natal, dan ini adalah minggu pertama setelah Natal. Dan oleh sebab itu saya ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian satu pantun. Demikian, domba makan di kandang, makanannya rumput muda. Saat Natal datang, hari sukacita pun tiba. Nah, saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah Natal ini memberikan makna kepada kita dalam makna sukacita. Ketika sekalipun kita sedang berada dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada pagi hari ini bicara tentang damai sejahtera Kristus yang menopang kerapuhan. Ada yang menarik saudara-saudara ketika kita berbicara tentang damai sejahtera. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang membuat lomba. Dan di dalamnya setiap para pelukis diundang untuk memberikan sebuah gambaran lukisan yang menarik. Yang menceritakan tentang suasana yang damai, suasana yang tenang, suasana yang teduh, dan suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika sayembara dibuka, banyaklah para pelukis-pelukis dari tempat yang lain datang dan ingin ikut berlomba. Lalu kemudian dari sekian banyak hasil lukisan yang disortir oleh sang raja, tibalah 3 lukisan yang dipandang baik. Lukisan yang pertama dilukis dengan cara yang istimewa. Ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan yang tinggal di dalamnya. Dan ketika raja bertanya kepada sang pelukis, apa maksud dari danau dengan ikan, perahu kecil, dan seorang yang sedang memancing di pinggir danau, dan terlihat dengan begitu tenang dan teduhnya. Lalu kemudian sang pelukis berkata, inilah gambaran tentang damai, di mana suasana itu tenang, teduh, dan tidak ada kegaduhan dan keributan sama sekali. Lalu raja menggeleng-geleng kepalanya dan kemudian mempersilakan pelukis pertama keluar. Lalu datang lagi pelukis yang kedua dan ia melukis sebuah gunung yang hijau, udara yang sejuk dengan sawah-sawah dan matahari yang cerah, pohon-pohon yang rindang dan orang yang duduk di bawah pohon sambil tertawa, sambil berbicara dan berbincang. Inilah gambaran damai sejahteraku, kata sang pelukis kedua. Lalu kemudian raja pun menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berkata, oke, silakan nanti tunggu di luar. Tibalah lukisan yang ketiga, seorang pelukis membawanya ke hadapan raja. Diceritakan tentang, digambarkan tentang sebuah laut yang luas, yang berwarna hitam kelam karena terjadi badai. Dan di tengah-tengah ada angin topan yang begitu dahsyat. Dan kemudian gelombang yang begitu tinggi dan besar. Tetapi ada satu batu karang yang diterjang ombak yang terus menerus. Dan tapi ada satu yang menarik. Di batu karang tersebut ada satu celah semacam seperti lubang. Dan kemudian di lubang itu terdapat seekor burung kecil yang sedang bersiul. Lalu kemudian ia berkata, inilah damai sejahtera yang kugambarkan. Lalu kemudian sang raja antusias, dia senang sekali dengan lukisan yang ketiga. Dan dia berkata, ya, damai sejahtera itu bukan soal tempat yang tenang, tempat yang teduh, tempat yang terasa nyaman dan enak. Tapi damai sejahtera adalah ketika di tengah gelombang yang begitu menerpa, angin yang begitu besar, dan awan yang begitu kelam dan pekat, ada burung kecil yang tetap bersiul di dalamnya. Ibu dan Bapak saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita ditanya tentang damai sejahtera yang seperti apa yang kita inginkan, mungkin banyak orang yang akan berkata seperti lukisan pertama dan kedua. Suasana yang teduh, suasana yang tenang, yang penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman. Tapi sesungguhnya saudaraku, damai sejahtera itu bukan bicara tentang suasana dan situasi pada saat itu dan tempat itu.
Tapi damai sejahtera itu berbicara tentang suasana hati kita. Sekalipun gelombang itu datang, terpaan itu bisa menghancurkan, tapi kita tetap berada dalam kebahagiaan. Lagu yang kita nyanyikan tadi berbicara tentang ku berbahagia, yakin teguh. Ketika Fanny J. Crosby ditanyakan tentang lagu itu, mengapa engkau bisa berkata, ku berbahagia, yakin teguh. Padahal engkau buta. Bahkan tidak hanya itu, sejak lahir engkau buta. Engkau tidak bisa melihat sama sekali, tertutup gelap. Tapi mengapa engkau bisa berkata, aku orang berbahagia? Fanny menjawab dengan sangat singkat. Jika aku dilahirkan kembali dan Tuhan bertanya padaku, maukah engkau lahir sebagai orang yang buta, orang yang bisa melihat, tidak menjadi buta lagi? Aku akan menjawab, tidak. Karena bagiku, kebutaan yang sejak lahir yang kualami adalah suatu kebahagiaan. Karena tahukah Anda, ketika nanti aku bersama dalam keabadian, aku akan melihat satu wajah. Yang pertama kali kulihat adalah wajah Yesus Kristus Tuhanku. Saudaraku, itulah kebahagiaan. Dia tidak tahu bagaimana siang dan malam. Dia tidak tahu bagaimana warna-warni. Tapi ia bisa memilih hidup untuk berbahagia di dalamnya. Karena ia tidak memikirkan sesuatu yang ada saat ini dalam derita dan persoalan masalahnya. Tapi ia memikirkan dan melihat sesuatu yang jauh ke depan. Yang tidak terjangkau oleh akal budi manusia saat ini di sini. Bukan penderitaan itu yang kita lihat. Tapi di balik itu ada berkat Tuhan yang sedang dijanjikan. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua dari kitab Kolose ini dikatakan begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, ketika Kolose ini dituliskan oleh Paulus, saya yakin Paulus tidak sedang memikirkan tentang perkara di atas itu adalah suatu tempat, geografis, letak. Tapi kata di atas itu ingin menggambarkan suasana dan situasi. Bagi kalangan orang Israel, atas itulah adalah lambang kemuliaan. Atas itu adalah lambang kekuasaan Tuhan. Atas itu adalah lambang kedahsyatan Allah yang maha besar. Oleh sebab itu kita sedang diajak untuk tidak memikirkan persoalan yang ada saat ini. Kita dikagetkan dengan sebuah situasi yang begitu cukup membuat kita risau. Ketika Delta sudah mulai mereda, muncul lagi Omikron. Dan ditemukan di satu tempat, di mana tempat itu sangat steril dan dijadikan tempat untuk karantina. Yaitu di Wisma Atlet. Kita lalu bertanya, tempat mana lagi yang aman sekarang? Kalau tempat yang itu saja sudah tidak aman lagi. Di mana orang yang harusnya ke sana harus steril, harus bersih, harus bebas. Tapi ternyata ditemukan, bahkan tidak hanya satu, beberapa orang di sana yang sudah dideteksi mengidap varian baru Omikron. Gereja sudah mulai belajar untuk membuka diri, melihat ruang di mana tempat ibadah sudah mulai diisi oleh umat. Sekarang mulai was-was lagi. Karena menurut informasi, Omikron jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Delta. Lalu kita berada dalam sebuah situasi kegamangan. Bagaimana mungkin sejahtera itu ada kalau kita terus dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Hari ini kita mau belajar, jangan pikirkan apa yang ada di bawah. Tapi pikirkan dan arahkan apa yang ada di atas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fanny J. Crosby. Aku betul tidak bisa melihat. Aku betul tidak bisa memandang ciptaan Tuhan yang indah. Tetapi yang aku tahu, aku bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Inilah yang disebut dengan memandang ke atas. Memandang pada kehendak Allah. Memikirkan sesuatu yang di atas. Tidak hanya memikirkan sesuatu yang ada di bawah kita ini saja. Betul saudaraku. Karena setiap ini yang ada kita layani, kita hadapi maksud saya, adalah sesuatu yang fana. Yang hari ini bisa ada, tapi yang mungkin beberapa detik ke depan akan sirna. Itu sebabnya saudaraku, mari kita melihat bukan hanya di dalam situasi saat seperti sekarang, tapi mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada perkara yang di atas. Bukankah jika saudara melihat telapak tangan saudara kanan dan kiri, saudara akan melihat guratan yang mungkin kita tidak pernah membayangkan apa isi dan maknanya. Coba mari perhatikan setiap telapak tangan kita, hampir kebanyakan telapak tangan kita ada guratan M dan M.
M dan M. Bicara tentang apa? Bicara tentang kata Latin adalah memento mori. Memento mori, apa artinya? Ingatlah bahwa engkau akan mati. Ingatlah bahwa kita akan mati. Sehingga tidak ada keabadian apa-apa. Jadi untuk apa kita mengarahkan pikiran kita, pandangan kita kepada persoalan, masalah, penderitaan, kesusahan. Damai sejahtera itu bukan hanya persoalan tempat dan situasi. Tapi hati ini yang harus kita arahkan pada kemuliaan Allah. Karena setiap kita akan mati. Nah, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Demikian satu lagu yang menarik. Hidup ini adalah kesempatan. Yang menjadi refleksi kita adalah, sudahkah menjadi berkat? Sudahkah kita membawa damai sejahtera Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang egosentris di dalamnya? Yang hanya mementingkan diri kita sendiri dan tidak mau peduli dengan apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam ayat yang kelima dari bacaan kita dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Apa saja itu? Paulus mencatat, yang pertama dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah di dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Nah, itu untuk apa, saudaraku? Untuk membawa kita ke dalam manusia baru. Natal sedang memberikan makna bagi kita. Bahwa kelahiran Kristus seharusnya mengubah hidup kita. Dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Natal seharusnya mengubah paradigma kita. Untuk tidak hanya mencari damai sejahtera dengan bentuk-bentuk materi. Harga diri, status sosial dan lainnya. Tapi Natal sedang mengajak kita untuk masuk dalam babak baru. Hidup yang dibaharui dalam Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Istilah baru disebut dengan neos atau neo. Dan manusia baru adalah bagian dari yang pada disebut dengan kainos. Baru dalam kualitas. Baru dalam kualitas yang terus-menerus dibaharui, terus-menerus diubah, terus-menerus mengalami transformasi. Lagu kita tadi berkata, ku diubahnya menjadi baru. Nah, setiap orang Kristen harus mengalami proses itu. Karena apa? Karena hidup ini sementara. Hidup ini sia-sia jika tidak bersama dengan Kristus. Untuk mencapai pada sesuatu yang mulia di hadapan Allah adalah bagaimana kita hidup benar di dalamnya. Mengubah hidup kita, bertransformasi atas diri kita. Itu bagian yang pertama. Tetapi bagian yang kedua yang menarik adalah damai sejahtera itu bukan hanya bersifat individu saja. Bagian yang kedua, damai sejahtera itu bukan hanya milik individu saja. Yang penting aku, yang penting komunitasku, persekutuanku, bukan, saudaraku. Tapi juga damai sejahtera itu berbicara tentang relasi dengan yang lain. Jika ada yang lemah, yang sakit, yang susah, tentu damai sejahtera itu tidak lengkap bila kita tidak merawat mereka juga. Mengasihi mereka dan memperhatikan mereka. Jika ketika umat menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan, damai sejahtera itu muncul jika kita kemudian mau bertanggung jawab bersama di dalamnya. Ketika sebagian anak Tuhan sedang mengalami derita, sebagian anak bangsa ini sedang mengalami kesusahan, satu catatan kecil saja, apa yang sudah kita lakukan, gereja lakukan, untuk mereka yang sedang berada dalam persoalan ketika harus berhadapan dengan erupsi Semeru kemarin. Kita berada dalam sebuah euforia Natal. Mempersiapkan Natal dengan gegap gempita. Kadang-kadang bahkan banyak gereja kemudian mulai melonggarkan sedemikian rupa untuk membuat Natal menjadi meriah dan megah. Dengan hiasannya, dengan konsumsinya, dengan acaranya.
Tanpa lagi merasa bahwa ada hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Bahwa ada orang-orang yang sedang dalam kondisi rapuh di sana. Yang mungkin merasakan belum tentu mereka bisa menikmati hari depan yang cerah. Karena seakan gelap gulita atas kemelut derita yang mereka hadapi. Gereja harus hadir di sana. Jadi damai sejahtera itu bukan bicara tentang milik aku, milik komunitas kita saja. Tapi harus menjangkau semua, memeluk semua dalam kerapuhan itu. Iya, kita rapuh. Tetapi kita harus merawat yang rapuh juga. Karena dengan kekuatan bersama, kita menghadirkan cinta Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Natal bukan soal baju baru. Natal bukan soal pohon baru, pohon terang baru. Natal bukan soal kue-kue yang banyak. Natal bukan soal acara-acara yang gegap gempita. Natal bukan soal seremonial belaka. Bukankah Yesus datang dalam kerendahan, dalam kenistaan, dalam kesederhanaan. Jadi jika kita merayakan Natal dengan gegap gempita, saya membayangkan betapa Tuhan menangis. Karena pesan cinta itu tak sampai. Karena kita justru merayakan ulang tahun sebagaimana kita merayakan ulang tahun kita. Happy birthday Yesus, happy birthday Yesus. Seharusnya Natal bukan itu. Dia tidak butuh hadiah dari kita. Tapi dia mengajak saudara dan saya untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang rapuh, yang sedang susah, yang sedang menderita. Ketika kita berbagi cinta dengan mereka, senyumnya mengambang bagi saudara. Dan ia berkata, anak-anakku, sungguh engkau menjadi orang-orang yang bisa mengatakan, aku adalah Bapamu dan engkau adalah anakku. Karena teladan itu ada dalam diri kita. Teladan Sang Kristus yang memanusia itu. Yang membawakan cintanya. Itu sebabnya ketika malaikat datang pada Maria, ia tidak berbicara dengan cara kasar. Tapi ia berkata, damai sejahtera Tuhan atasmu. Ada cinta Tuhan yang sedang dirayakan oleh Maria. Walaupun kemudian sangat satu hal yang tidak masuk di akal. Ketika damai sejahtera itu yang sempat membahagiakan hati Maria, ternyata apa ujungnya? Bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Seorang perawan harus mengandung di saat seperti itu. Mana damai sejahteranya? Dia bisa dihukum, bahkan bisa dibunuh dengan rajam karena dianggap berzina. Tapi ketika dia tahu bahwa itu adalah damai sejahtera dari Tuhan yang mengubah hatinya. Untuk tidak lagi memikirkan dirinya, tapi memikirkan misi Allah di dalam dirinya. Dan ia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima itu dan siap menjadi agen pembawa damai. Walaupun ia harus terseok-seok dalam hidupnya. Membawa Yesus yang masih bayi mengungsi ke Mesir. Yusuf yang bukan adalah ayah kandung secara biologis harus membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Tapi lagi-lagi mereka memainkan peran untuk membawa damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Allah memandang mereka dengan penuh belas kasih. Jadilah agen pembawa damai sejahtera. Walaupun mungkin rasanya susah, sulit. Tapi jangan mengarahkan pandangan kita hanya kepada persoalan kita. Tapi arahkan pandangan kita, pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas. Untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini akan dilayankan peneguhan pengakuan percaya bagi seorang saudara yang pada waktu masih kanak-kanak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan ia anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan ia dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Saat ini, setelah ia dewasa, ia sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, ia akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mewateraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara kami melalui baptisan yang telah ia terima ketika ia masih kanak-kanak. Melalui baptisan itu, Engkau juga telah mempersekutukan ia menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutusnya untuk menjadi pelayan dan saksi di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan ia anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percayanya, dan memampukan ia untuk makin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saya mengundang Saudara Obi untuk berdiri. Sekarang akan dilayankan peneguhan pengakuan percaya atau CD bagi saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Aubert Nathaniel Parlinggoman Saragi? Ya, saya percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara Aubert Nathaniel Parlinggoman Saragi.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Aubert Nathaniel Parlinggoman Saragi, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan, dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Saudara Aubert, kami bersukacita karena saudara telah berketetapan untuk mengakui iman saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Dalam baptisan, saudara telah dipersatukan dalam Kristus. Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, maka saudara telah menjadi anggota gereja Tuhan yang diutus untuk menjadi saksi Injil. Kini dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan juga keluarga, terimalah saudara Albert ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan juga pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Januari 2022 yang akan datang. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan datang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pemeriksaan diri ini dengan menyanyikan pujian meski tak layak diriku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera dalam diri kami, dan sekaligus mengajak kami bersama untuk menjadi agen pembawa damai sejahtera kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk demonstrasi cinta-Mu melalui kehadiran Yesus Kristus Tuhan yang menjadi teladan bagi kami. Bagaimana sepanjang hari dalam kehidupannya sampai pada kematian, Ia adalah selalu pembawa cinta dan kasih itu. Dan hari ini kami berdoa, biarlah kami juga boleh dimampukan untuk membawa cinta kasih Tuhan ke dalam komunitas kami, tapi juga ke dalam kehidupan keseharian kami, dalam relasi dan perjumpaan kami dengan siapapun di dalam hidup ini, agar setiap mereka pun bisa merasakan damai sejahtera, kasih, cinta, dan lawatan Allah. Hari ini kami hendak berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk persiapan hati jemaat dalam menyambut undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus pada tanggal 2 Januari 2022.
Biarlah kami sungguh menghayati pengorbanan-Mu ya Allah, cinta-Mu melalui Yesus Kristus. Kami berdoa, mampukan kami untuk menghayati itu. Kami juga mau berdoa untuk persiapan majelis dan jemaat dalam rangka dimulainya ibadah onsite di GKI Kayu Putih di bulan Januari 2022. Kami berdoa Tuhan, agar apa yang dirancangkan oleh majelis jemaat bersama dengan jemaat Tuhan, dalam kerinduan yang begitu luar biasa dialami oleh setiap umat-Mu, untuk kembali dapat beribadah, biarlah sungguh membawa kami semua dalam sukacita. Kami berdoa untuk setiap umat yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan hadir dan memberi jawab atas setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu. Menopang dan menolong mereka untuk tidak hanya memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi juga mengarahkan iman dan percaya untuk mengarahkan pandangan pada Allah yang mengatasi setiap persoalan. Allah yang besar, Allah yang akbar. Kami berdoa untuk pelaksanaan program vaksinasi nasional. Biarlah semua berlangsung dengan baik. Dan melalui cara ini juga kami dapat mengalahkan peperangan menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk setiap umat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit dan sedang berduka. Tuhan, tubuh ini boleh lemah dan lelah, tetapi tidak demikian dengan iman percaya. Agar semakin terus dibaharui di dalam manusia baru, yang terus menerus semakin mengarahkan pandangan kami kepada Allah, Sang Pemilik hidup ini. Dan ketika kami sedang menghadapi duka, kami berdoa Tuhan sumber penghiburan selalu memberi kami kekuatan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga-keluarga, dalam pergumulan masing-masing terhadap masalah rumah tangga, relasi suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Kami berdoa Tuhan menolong dan semakin membawa kami untuk semakin mengeratkan tali kasih dan cinta kami. Setiap yang rapuh bersama merawat, saling memelihara, sehingga yang rapuh merawat yang rapuh dan bersama kuat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga pada saat situasi-situasi sekarang ini, Tuhan memelihara dalam kehidupan ekonomi. Ketika sulitnya hidup di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa untuk orang tua single. Tuhan memberkati dan menyertai dengan hikmat Tuhan untuk terus memfokuskan diri dalam kerja karya dan keluarga dalam kesendirian bersama dengan anak dan terus di dalamnya hidup dalam optimis bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia di tengah situasi saat seperti sekarang ini. Kami sedang berhadapan dengan berbagai macam bencana alam yang terjadi di mana-mana tempat. Teramat khusus yang saat ini melanda begitu besar dan dahsyat saudara-saudara kami di Jawa Timur akibat erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru. Kami berdoa Tuhan memberkati relawan yang ada di sana, memberkati pemerintah daerah, memberkati setiap mereka yang terlibat dalam penyelamatan. Dan termasuk korban yang saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan tentunya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Demikian juga di mana-mana tempat saat ini yang sedang mengalami banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Kasihani bangsa kami ya Tuhan. Pelihara bangsa kami. Dan bawa kami untuk melewati setiap pergumulan dan persoalan bangsa ini. Bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik masa depan. Demikian juga ketika kami berhadapan dengan COVID-19 ini. Engkau memberi hikmat bagi pemerintah kami. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Dan sesuai dengan prosedur. Untuk membawa kami bersama dapat menang menghadapi pergumulan ini.
Inilah Tuhan seluruh doa, permohonan dan syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan membawa persembahan yang berlandaskan pada firman Tuhan pada Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami semuanya, boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan dan juga pertolongan Tuhan boleh menguduskan persembahan kami ini, sehingga boleh dikelola dengan baik untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kerapuhan. Ajar kami untuk boleh senantiasa mengucap syukur membawa setiap kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah setiap persembahan kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di tengah kerapuhan manusia menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, kesatuan damai sejahtera Kristus harus tetap hadir dalam setiap nafas kehidupan kita. Berserah dan berpegang pada tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Coba
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.